diceritakan memang banyak yang tersesat di sana berhari-hari gitu ya. Sampai berhari-hari ya. Dan mungkin akan dalam perjalanan banyak hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan ya, mungkin Kang kami dan rombongan memang salah lah dalam laku lampah dan ucapan. Kembali di jalan-jalan malam. Malam ini istilahnya malam yang sangat spesial sekali karena saya punya sesuatu yang akan disuguhkan kepada sobat jalan-jalan malam. Dimana malam ini malam yang sangat spesial. Saya kedatangan tamu seorang konten kreator dan dia dikenal dengan si perompak. Namanya Dangker. Oke Bang Dangker, silakan kembali merapat. Ya, selamat malam. Sehat Bang Dangker? Alhamdulillah. Oke. Santai di sini, kita isinya tidak akan merasa tegang atau gimana pun ya. Iya. Karena ini isinya sobat jalan-jalan malam ini khususnya gitu di sini membutuhkan istilahnya aura-aura mistik. Iya. Gitu kan, karena pecinta horor gitu. Kalau kata Bang Ari mah istilahnya pecinta horor, pencinta tsunami, silakan subscribe jalan-jalan malam gitu kalau Bang Ari gitu kan. Iya. Nah, ini katanya Bang Dangker ini kan istilahnya konten kreator ya. Apa namanya? Nama di udah masuk Facebook atau sudah sih Mang, cuma saat ini memang saya masih pakem. Cuma aktivitasnya mungkin akan saya mulai kembali. Saya punya akun di Facebook, mungkin sudah Facebook Pro dengan nama Dangker si perompak yang tak jahat. Dengan slogannya saya si Dangker perompak yang tak jahat. Itu slogan yang selalu saya awali ketika saya memainkan FB Pro. Spesial sekali kan dengan Bang Dangker ini. Nah, kita mulai ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan di mana kali ini yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita nantikan nih oleh saya dan sobat jalan-jalan malam. Gimana, apakah ada pernah mengalami kejadian horor atau istilahnya mengalami kisah gitu? Oh ya, kalau kisah seperti itu sih pernah ya Mang Ebek. Dulu kejadiannya itu sudah terlewat agak lama, cuma saya masih tetap terngiang di ingatan itu. Kala itu di tahun kurang lebihnya di tahun 2001. Saat itu saya sedang libur bekerja. Bersama teman-teman, ceritanya itu naik ke sebuah perbukitan yang berada di daerah Subang. Yang cuma sayangnya sampai saat ini saya pun lupa namanya, karena memang yang saya ingat itu ketakutan di sana Mang. Yang ketika saya mendaki perbukitan itu, awal ceritanya begini Mang Ebek. Kita itu bersama teman-teman tadi itu merencanakan mau berlibur di akhir tahun untuk mengisi acara awal tahun di akhir tahun, katakanlah di bulan Desember, akhir Desember. Kami itu berangkat bersama-sama dengan teman-teman yang mungkin barangkali masih menyaksikannya. Kami itu tergabung dalam beberapa kelompok. Saya dari Bekasi Timur, teman-teman dari Bekasi Barat. Kita berkumpul di suatu tempat, terus menyewa mobil untuk berangkat ke Subangnya. Nah, katakanlah singkat cerita, kita sampai di Subang itu jam 1 lah, Mang Ebek. Jam 1. Nah, kita naik ke perbukitan itu jam setengah 2, Mang Ebek. Setengah 2 siang. Nah, di sana setengah 2 siang itu kita sudah mulai rombongan itu naik ke perbukitan. Nah, mungkin ceritanya bisa jadi seram itu seperti ini Mang Ebek. Mungkin teman-teman kami yang lainnya ada yang berbicaranya sompral atau perilakunya yang tidak berkenan gitu. Nah, di alam itu
semuanya mungkin bisa terjadi, Mang Ebek. Nah, singkat cerita, sebetulnya perbukitan yang kami daki itu seharusnya bisa sampai di titik temunya itu hanya beberapa jam. Nah, yang saya alami dan teman-teman semua itu, tadi saya naik dari jam katakanlah setengah 2, jam 1.30, Mang Ebek bisa ditebak saya sampai ke titik temu itu pukul berapa? Wah, tengah malam, Mang Ebek, yang tidak logis. Semua orang berbicara tidak logis. Nah, disinilah perjalanan yang mencekamnya itu. Entah kenapa di saat perjalanan kami di perbukitan itu, kami seolah-olah disesatkan. Ya, mungkin tadilah, katakanlah dengan perilaku dan tutur kata kami yang kurang berkenan ketika di alam, akhirnya kami seolah-olah disesatkan. Yang walaupun secara jarak tempuh untuk ke titik temu itu hanya beberapa jam. Nah, kami bisa muncul di sana di titik temu itu jam 11 malam. Nah, ketika kami di perjalanan itu sampai maghrib tidak terasa, pokoknya sampai tiba-tiba di perbukitan itu sudah gelap. Kami seolah-olah berputar-putar saja di sana, yang sampai puncak-puncaknya begini, Mang Ebek. Saya betul-betul melihat apa yang namanya hantu pocong, terus apa yang namanya yang setan yang berambut panjang yang suka duduk di batu, itu saya pernah melihat secara mata. Bahkan teman-teman saya pun, rombongan teman-teman saya pun melihat di sana, melihat setan pocong tadi, setan kuntilanak tadi. Bahkan rombongan yang paling belakang mendengar suara geraman harimau. Terus terang, saya di sana merasa paling penakut dan saya lari paling depan. Sampai di sana itu masih tetap di jam-jam malam, belum sampai tengah malam. Nah, sampai akhirnya setelah menemukan setan atau makhluk-makhluk itu, akhirnya kami tersadar. Di sana kami mulai membacakan ayat suci sesuai dengan agama yang kami percaya. Sana kami mulai berkumpul. Ya, akhirnya setelah itu kami ditemukan dengan suara gemericik air. Nah, di sana secara ilmu alam bahwa ketika ada sumber air pasti di sana ada kehidupan. Nah, setelah kami cari-cari, sumber air itu terasa dekat, Mang, tapi masih tidak kami temukan. Ya, akhirnya entah kenapa ketika setelah melihat tadi, hantu-hantu tadi masih tetap ada di sekeliling kami masih tetap dikelilingi oleh tadi hantu kunti yang betul-betul seperti layaknya film. Dia sambil duduk bersimpuh dengan rambut terurainya menutupi muka, setan pocong di pinggir-pinggir kami terus berdoa. Dan akhirnya setelah kami tertatih-tatih dan terus membacakan ayat-ayat suci yang kami mampu, akhirnya si sumber air tadi yang saya ceritakan itu ditemukan. Dan syukur alhamdulillahnya kami menemukan warga di sana. Saya langsung, ya di Subang kan katakanlah bahasanya memang mayoritas Sunda ya. Saya bertanya ke si Akang tadi, katakanlah si Akang, Kang, dari mana? Kata si Akang itu nanya ke rombongan kami. Kang, kami dari Bekasi. Atuh kunaon mani wengi di ieu bukit, nuhun Kang, abdi teh tersesat. Nah, itu di mana naiknya? Tadi di handap, naik tabu seberat setengah 3. Allahu Akbar. Anda kan terus tabu 11. Sekarang sudah jam 11 malam. Iya Kang, saya mungkin tersesat. Tersesatnya di mana? Ya di dalam tadi. Entah kenapa gitu, kami bisa tersesat yang secara tidak luas kan. Ini sebetulnya bukit ini tidak luas, kata siapa. Ya entah kenapa pun kami sulit menemukan jalan keluarnya, Kang. Nah, di sana kami menemukan hal-hal yang gaib. Iya betul. Kebetulan ini Akang juga salah waktu dan tempat naiknya. Saat itu kita naik di malam Jumat, Mang Ebek, karena tidak tahu waktu ya. Malam Jumat. Nah, kebetulan malam Jumat, terus Akang pun bercerita dia. Ya, syukur alhamdulillah Kang, rombongan Akang masih bisa selamat dan bisa keluar hari ini juga gitu. Dulu diceritakan memang banyak
yang tersesat di sana berhari-hari gitu ya. Sampai berhari-hari gitu ya. Ya mungkin Akang dalam perjalanan banyak hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan ya, mungkin kan kami dan rombongan memang salah lah dalam laku lampau dan ucapan. Dan di sana yang entah kenapa kami seolah berputar-putar saja di sana. Itu ya akhirnya ketika kami tersadar dan membacakan ayat-ayat suci, kami mulai mendengar suara gemericik air yang notabene bahwa di sana kami bisa menemukan jalan keluar, Kang. Ya betul sekali. Terus saya akan bertanya, di dalam menemukan apa? Ya kami benar-benar melihat apa yang seharusnya kami pernah lihat itu hanya di televisi, seperti katakanlah setan pocong, kan, terus hantu kuntilanak. Memang betul ada gitu. Memang betul ada, kata si Akang itu ya. Syukur alhamdulillah, katanya rombongan Akang semuanya masih bisa selamat ya. Sekarang silahkan menenangkan diri aja dulu di warung ya. Akhirnya kami menenangkan diri sambil meminum kopi dan sempat bertanya-tanya gitu ya, kenapa kami bisa sampai tersesat berjam-jam di sana. Itu apakah memang karena perilaku kami yang kurang berkenan saat di alam, ataukah memang ucapan kami yang keluarnya dari mulut kami itu ucapan-ucapan kotor, sehingga memang di alam itu terbukti kita disesatkan, kita diperlihatkan hal-hal yang gaib seperti itu. Sampai akhirnya ketika keluar pun saya sudah tidak memakai alas kaki, sampai kaki-kaki pun berdarah sudah tidak saya rasakan. Sampai yang penting saya bisa selamat, saya dan rombongan bisa selamat menemukan jalan keluar. Ya alhamdulillah ya, akhirnya kami pun diberikan doa sama orang-orang tersebut bahwa ya mudah-mudahan Akang dan rombongan kedepannya tidak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan Kang ya, mohon maaf kami pun mungkin berperilaku dan berucap yang tidak sepantasnya ya. Akang alhamdulillah, Akang dan rombongan alhamdulillah sudah selamat. Sekarang silahkan menikmati saja di sini pemandangannya. Memang di sana itu terkenal perbukitannya itu memang indah, Mang. Jadi kami itu ke sana memang dengan saat di perjalanan di perbukitan itu ya memang obrolan kami itu ngalor ngidul tidak karuan lah gitu. Mungkin ada katakanlah ada ucapan kasar yang tidak semestinya terucap, ada perilaku yang untuk bahasa Sunda nama hubak-habak tepubu, seperti itu gitu. Tak beraturan gitu ya. Ya, tak beraturan yang akhirnya pun warga sana pun sempat berbicara bahwa akan tidak logis kalaupun tersesat harus berjam-jam seperti itu. Kita naik dari jam pukul 1.30 tadi. Satu siang. Nah, satu siang kita bisa keluar itu jam 11 malam, Mang Ebe. Harusnya itu ditempuh hanya dengan 1 jam. Nah, 1 jam ataupun 2 jam kata si Akang yang biasa. Paling lambat 2 jam. Ya, yang paling lambat itu. Yang sudah biasa itu. Ini dari jam 1 siang. 1 siang keluar jam 11 malam. Oh, itu Mang Ebe. Apakah yang jadi pertanyaan kan biasanya kalau model pecinta alam gitu kan, biasanya kan ada guide, tour guide gitu kan. Ini enggak. Kebetulan dia teman kami yang satu rombongan itu hanya tahu bahwa di sini naiknya enak, terus nanti di sana di puncak di titik temunya itu enak, pemandangannya bagus. Memang betul. Di saat kita naik itu terasa udaranya segar, pemandangan ke matanya enak. Ya mungkin dari sanalah keluar perilaku-perilaku yang tidak pantas dan ucapan-ucapan yang mungkin kotor seperti terus, itu, Mang. Jadi dari awal pun tidak meminta izin kepada istilahnya, kalau misalkan kita kan ini mau ke suatu tempat nih, taruh ke suatu tempat misalkan kan ada penduduk di sana, kita tidak minta izin atau Pak. Ya, betul. Tidak, karena di dalam satu rombongan kami itu dia merasa sudah paham. Seperti itu, sudah paham dan sudah dia berbicaranya enteng bahwa ya tadi seperti tadi kita paling naik keluar ya paling 2 jam lah, 1,5 sampai 2 jam gitu. Nyatanya kami dari tadi naik jam 1 keluar jam 11 malam seperti itu. Ya si Akang yang pribumi situ pun sampai geleng-geleng kepala, wah ini tidak logis. Untung-untungan Akang dan rombongan selamat. Iya benar. Dari sana kami sadar lah ya, kami meminta maaf ke warga-warga pribumi sana gitu ya istilahnya. Terus warga pribumi sana pun orang-orang katakanlah orang Subang ya
istilahnya mendoakan kami agar kami selalu selamat mana seperti itu mungkin pengalaman yang berarti mencekam yang Tahun berapa itu tadi? 2001. 2001. Jadi katakanlah di perbukitan Subang yang saya pun sudah lupa namanya, cuma kejadian ini akan pasti teringat karena di sana saya benar-benar melihat apa yang hanya sobat jalan-jalan malam lihat di katakanlah di televisi, di bioskop atau seperti itu. Kami benar-benar melihatnya bahwa hal-hal yang gaib itu memang ada, dan perilaku kalian memang saat di alam terbuka memang perilaku dan ucapan itu harus senantiasa dijaga seperti itu. Seru sekali, sampai istilahnya ini sangat puas sekali. Mungkin sobat jalan-jalan malam ya, harus memang begitu. Bila mana kita bertujuan ingin perjalanan ke suatu tempat, itu baiknya minta izin dulu ke warga setempat atau gimana, karena kita ini orang Sunda. Kalau kata orang Sunda itu ada peribahasa mipit amit ngalamenta gitu, yang artinya dimana misalkan kita mau melangkah itu harus ada doa dan restu dari orang-orang yang di sana gitu ya. Jadi nah, terima kasih Bang Dangker. Ada pesan mungkin yang lebih istilahnya untuk atau subscribe atau kepada para sobat-sobat jalan malam? Sobat jalan-jalan malam, dukung channel jalan-jalan malam ini agar kami bisa lebih berkreasi, agar bisa lebih mengungkapkan sebuah misteri dan mitos-mitos yang akan kita berikan, kita sajikan di jalan-jalan malam ini. Dukung terus dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin seperti itu Bang. Oke, makasih. Kita tutup. Akhir kata, jangan lupa pantengin terus jalan-jalan malam.